Hidup tuh sebenarnya ya kita boleh nggak bergantung dan berharap ke Lain. siapapun gitu. Enggak lah. Berarti Tandanya berharap. berharap sama makhluk itu nggak baik. Mm-mm. Berharap yang pertama tetap ke Allah, kedua Iya. ya ke diri sendiri. Karena yang bikin kita jatuh atau kita bangkit itu ya diri kita sendiri kan. Iya. Sekarang udah ngerasa Sama halnya yang bisa ngerubah kita ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain cuma kata penyemangat aja gitu. iya benar, tapi kalau benar yang bisa merubah pasangan kita atau siapapun itu ya diri dia sendiri, memang benar. Tapi kalau dia benar-benar cinta sama pasangannya, ya dia akan berubah menjadi baik demi pasangannya itu. Benar betul. Ya, itu ciri-ciri. Jadi kalau cowok mau dilihat cowok itu baik atau enggak ya, dia bisa berubah nggak untuk menjadi lebih baik gitu. Karena kan hubungan yang baik itu yang membawa kebaikan satu sama lain, benar nggak? Pengennya punya pasangan yang seperti apa? Yang saling mengisi lah, Saling menguatkan, kita. mengingatkan. Mm-mm. Cantik, Ya cantik kalau misalkan dia nggak bisa nge-support sistem kehidupan kita buat apa? sekarang udah pinter ya. Wih, jelas lah. Pengalaman ya akhirnya ya. Apa? Kemarin mencari yang cantik tapi tidak bisa mengisi. Suara kecil banget. Nggak begitu. Jadi sekarang cantik itu bukan prioritas. Yang penting tuh bisa mengisi kekosongan satu sama lain, apa nge-support kita, tahu kita kalau lagi keadaan gundah merana, dialah yang menyemangati kita. Kamu kenapa, ada cerita apa hari ini? Kita kayak gini. Tapi kamu bakal curhat nggak sama pasangan kamu seluruh masalah pribadi kamu? Ya kalau saling open minded ya. Masalah pribadi apapun. Kamu akan cerita? Aku sama ini enggak. Belum ya? Karena kamu juga lihat-lihat orangnya ya, bisa nggak dia menerima? Open minded nggak dia, menerima nggak dia gitu loh. Terus? Apa lagi? Kalau soal agama ya kan masih bisa ya tahap belajar. Karena kan ada orang ya salah paham dengan hadis atau enggak kata-kata ustadz yang carilah istri yang agamanya bagus, gininya bagus, pokoknya memang benar sebaik-baiknya enak gitu dapet yang udah bisa segalanya ya. Tapi namanya manusia kan nggak ada yang sempurna, ada yang harus diisi juga. Tapi kalau kita juga cari yang sempurna kan nggak mungkin. Nggak apa-apa kan kalau tuh cewek misalnya ibadah agamanya bukan kurang dalam akhlak ya, maksudnya tuh pengetahuan dan dia menjalaninya. Nah makanya kan tugas pasangan kan saling mengingatkan, bener gak sih? Jadi bukan jadi prioritas juga yang kayak gitu sebenarnya ya. Karena gini loh, banyak banget gitu yang salah paham. Oh berarti dalam Islam harus cari yang agamanya tinggi dong. Sebenarnya bukan ya, nggak gitu kan pemahamannya. Pemahamannya adalah ya apa? Yang penting akhlak ya. Biarpun dia ilmunya kurang tapi dia akhlaknya baik, ya nggak apa-apa dong. Kata kalam ulama tuh al ilm faubal adab. Jadi tuh adab itu lebih tinggi derajatnya sama orang yang punya ilmu. Jadi dahulukan adab daripada ilmu sebenarnya. Gitu. Makanya karena kan kasihan ya. Kadang kan kayak kita yang kurang ilmu pengen punya seseorang yang punya ilmu justru untuk saling mengisi kan. Jadi sekarang udah ngerti arti pasangan itu apa? Udah dong. Pasangan itu harus yang bisa saling mengisi, mensupport, saling melengkapi satu sama lain, seperti itu. Kok pinter sih sekarang? Insya Allah pengalaman hidup ya. Sebaik-baik pelajaran ya pengalaman hidup tuh. Guru terbaik. Pahit getirnya kehidupan sudah dijalani sendirian. Wah itu tuh. Amir mau bicara kayak gitu tuh dari apa benar-benar tengah malam sendirian bisikan hati tuh. Tapi hal yang paling sulit gitu Pak, nggak apa-apa nih nanti aku masukin. Ini kan kita berbagi ya. Ini tuh share kehidupan kita
itu karena apa? Karena mudah-mudahan bisa apa yang menyemangati orang-orang di luar yang lagi ada masalah atau apapun itu gitu. Mana tahu nggak ada manusia yang nggak ada masalah kan? Pasti semua manusia tuh ada aja gitu masalahnya. Ya kali aja gitu dengan pengalaman kita ya ada apa ya, ada semangat untuk semuanya. Nanti kita masukin di YouTube channel, tetap YouTube. Pegang dong gantian. Mau apa lagi udah malam? Aku mau nanya sama kamu. Apa? Pengalaman hidup paling pahit apa? Indah semua kok. Masya Allah ya, dimudahkan Allah. Enggak serius kita. Iyalah indah semua. Dia ngaca loh. Lihat aja Nggak. jambul banget sih. Indah semua. Paling pahit dalam hidup apa? Ditinggal orang tua lah pasti, ditinggal seorang ibu. Ya gimana ya? Karena udah ngerasa bisa nih anak nih udah bisa nih pengen ngebanggain emak babanya. Kenapa ditinggal gitu sama orang-orang yang udah disayang gitu. Itu menurut kamu kenapa? Hah? Secara kamu kan masya Allah ya, ilmu agama bagus, Ya. pengetahuan ilmu agama bagus. Kenapa Allah ambil di saat kamu pengen berbakti? Yang pertama buat belajar juga. Yang kedua itu adalah supaya nih Allah ngedidik hambanya supaya menjadi lebih kuat lagi, lebih kuat untuk menjalani kehidupannya. Karena udah merasa bisa. Oh udah bisa nih tanpa orang yang lu sayang, mungkin di situ. Ya sebenarnya sih umur ya kapan aja Allah mau ambil ya, dan berbakti sama orang tua yang udah nggak ada itu bisa aja, bukan yang nggak bisa. Kita bisa amal atas nama orang tua, ya kan? Gitu. Dan masya Allah ya, nih aku saksi hidup, benar-benar saksi hidup seorang Amir, bagaimana bakti dia ke ibunya dia. Tapi ingat, berbakti mau kita taruh ibu kita, orang tua kita di pundak kita, terus kita muterin dunia, udah bukan daerah lagi tapi dunia, itu nggak bakalan cukup. Iya nggak sih? Pasti ada rasa kurang. Aku nggak ada orang tua di usia segini. Amir di usia segini juga, di usia muda juga udah nggak ada orang tua. Usia gue yang lebih tua dari Amir dan Amir yang lebih muda ini, itu tetap membutuhkan orang tua. Iya Mir ya? Ini contohnya orang tua nih. Iya orang tua. Nah jadi gimana ya, baktinya dia nih walaupun gini loh, namanya orang, dia tuh gini ya, ini gue nggak nyindir siapapun ya, ini gue lagi cerita kisah hidup lu yang gue petik, yang gue pelajarin, yang gue ambil ilmunya. Jadi apa yang kamu punya itu aku ambil ya. Nih aku belum cerita nih sama kamu nih. Ih sumpah ini beneran. Apa? Nih aku belum cerita ya sama dia. Pingin ke muka gue. Nah, nih namanya orang pasti dia punya apa ya? Punya kekurangan, punya salah. Anak muda itu punya fase di mana mereka berontak, di mana mereka tidak memperhatikan orang tua, di mana mereka tuh agak gimana gitu, pokoknya bukannya tidak bertanggung jawab sama orang tua, bukan yang nggak sayang. Bener gak sih? Ada masa-masanya tuh egoisnya mereka itu turun gitu. Nah, di situ Amir pernah, kamu pernah di fase itu ya? Pernah gitu, tapi nggak lama karena ketemu aku. GR, lo kayak ngomong. Nah, jadi masya Allahnya anak ini, ketika dia ketemu seseorang yang tepat, bukan yang ngerasa diri gue paling tepat, cuma ketika dia bertemu dengan orang yang bisa masuk, cara masuk kayak ke dia, dia bisa menyaring, oh ini baik buat hidup dia, buat ini. Akhirnya masya Allahnya dia bisa kembali gitu untuk perhatian sama orang tua, segalanya buat ibunya ya. Pada saat itu ibunya, karena bapak kamu udah meninggal kan, aku belum ada. Nah, masya Allah bakti dia bagus. Sampai aku tuh inget banget waktu kamu di rumah sakit mama kamu udah berapa hari ya libur kerja? 2 hari sih? Oh udah banyak lah. Banyak. Terus itu di antara gambling ya, antara mau dipecat atau enggak gak sih?
Iya, ini kan kita berbagi. Iya. Ya wajar, namanya bos kan pasti butuh karyawannya gitu kan. Bukannya berarti tidak mengerti. Tapi ya di situ apa sih dia memilih gue mendingan berhenti kerja. Bener gak sih? Ya yang kamu bilang sama aku lebih baik berhenti kerja gitu. Karena gini loh, fokusnya dia, nah itu dia bakti dia nih rambut. Jadi itu adalah baktinya dia ke orang tua. Jadi masya Allah nggak ada cukupnya kalau bilang bakti ke orang tua tuh sampai kita kasih jantung kita, apa kita tuh gak akan ada habisnya. Tapi masya Allahnya dia sudah dapat ridho ibunya, dia udah berbakti lah. Walaupun kita tuh nggak akan pernah bisa bilang gue udah berbakti sama orang tua gue udah umrohin, gue udah ngasih rumah, itu tuh nggak akan cukup. Lu kasih nyawa pun ke orang tua lu tuh nggak akan cukup, ya nggak sih? Gila gitu, ridhonya orang tua tuh nomor 1 gitu. Mau lu kemana aja, kayak Ustadz Somad pernah bilang kan, lu mau ngaji di mana, lu mau ke guru manapun, kalau lu nyakitin hati ibu lu tuh, waduh jaminannya udah nggak bagus dari Allah. Ini gue nggak nyindir ya. Nah, dia sudah menjalankan apa yang dia bisa. Karena aku pada saat itu berapa kali sih aku ke rumah sakit? 2 kali ya. Yang malam, yang pagi ya. 3 kali. 3 kali itu benar-benar aku ada di saat dia berbakti lah ya, dia menunjukkan dia gimana anak ke ibu gitu. Dari yang di rumah sakit Sariasi. Nah itu ada aku gitu, dan memang di saat itu benar-benar dia benar-benar di samping aku gitu. Jadi aku tahu baktinya dia gitu. Masya Allahnya, Masya Allah, pokoknya dia udah jadi anak yang ibunya tuh ibaratnya meninggal tuh udah, ibunya tuh mama kamu tuh ngomong gini loh, Amir perhatian, Amir apa-apa Amir, aku apa-apa Amir yang ini, Amir yang itu udah terucap dari seorang ibu, udah enak. Iya gak sih? Insya Allah dia udah dapat berkahnya dari seorang ibu. Walaupun sebenarnya gimana ya, kayak pernah waktu kita di Bogor, mama kamu mau bayar apa sih arisan atau apa gitu, mintanya 500.000, tapi kamu transfer 1 juta ya. Tuh. Jadi sama orang tua nggak akan pernah susah kalau kita ngasih kedua orang tua kita. kalau kita berbakti. Iya. Apalagi yang punya rezeki tuh banyak buat ngasih orang tua tuh nggak akan pernah susah. Udah jaminan Allah itu ya, nggak bakalan miskin. Benar. Kita ngasih orang lain aja nggak bakalan miskin. Apa sih orang sarap kok? Kesel deh. Kita ngasih orang lain aja nggak bakalan miskin, apalagi kita kasih ke orang tua kita. Pokoknya intinya masih punya orang tua, berbakti, berbuat baik ke orang tua, insya Allah nggak bakalan bikin kita miskin. Kalau orang tua kita udah nggak ada, nyesel tuh nggak akan ada artinya. Nggak akan ada arti. Kalau bisa gue tuker nih apa yang gue punya buat orang tua gue biar bisa balik, gue tuker. Sekalipun itu kebahagiaan gue, gitu ya kan? Bener gak sih? Yes. Ya udah, dadah. Semoga apa yang kita berikan ini dapat ilmunya ya. Ini tanpa menyindir siapapun. Amin. Udah ngantuk. Dadah. Assalamualaikum.